Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas pelajaran keempat, ya. Ya, Ad-Darsu Ar-Rabi'u. Ya, Ad-Darsu Ar-Rabi'u. Pelajaran yang keempat. Ya. Bagian A. Coba perhatikan. Al-baitu fil baiti. Ya, ini fil baiti ya. Nanti perhatikan ini ada, ya, ini baris di bawah. Kemudian al-masjidu, ya, fil masjidi. Nah, ini perhatikan barisnya ini. Fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Nah, ini apa maksudnya? Pada pelajaran ketiga kemarin kita bahas nakira dengan ma'rifah. Jadi baitun, al-baitu. Baitun artinya sebuah rumah, al-baitu rumah itu atau rumah tersebut. Nah, sekarang al-baitu dan fil baiti. Ya. Al-baitu, ya, artinya rumah itu. Kalau fil baiti di dalam rumah. Fi ini artinya di dalam. Biasa juga diartikan di saja. Jadi tapi ini maksudnya adalah di dalam rumah, ya. Berarti ini masjid itu di dalam masjid. Maktabun, meja di atas meja. Ya, ini meja di atas meja itu di atas meja. Kemudian sarirun, as-sariru, ranjang tersebut, dan ini alas sariri, di atas ranjang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketika dimasuki oleh fi, ya, ala dan teman-temannya yang merupakan harfu jar, ya, diantaranya bi, ada li, ada ila, ada an, ya. Nah, itu semua apabila ada isim setelahnya, kata benda, apalagi disambung dengan alif lam, ini untuk membuktikan bahwa itu adalah betul-betul isim, maka baris terakhirnya pada isim itu berbaris kasrah umumnya. Tapi istilah nahwunya adalah dia hukumnya mansub. Ya, tanda mansubnya adalah berbaris kasrah. Nah, mari kita lihat bagian B-nya. Ya. Aina Muhammadun. Ya. Ini aina kata baru. Aina artinya di mana? Di mana, ya? Di mana Muhammad? Ini saya hapus dulu ini. Ya, ini kayaknya bisa mengganggu ini. Saya hapus dulu ya. Ya. Jawabannya adalah huwa. Ya, kenapa huwa? Huwa ini kembali ke Muhammad. Ya, kalau misalnya nanti perempuan, misalnya Aminah, berarti hiya. Ya, kalau dua orang, huma. Misalnya ada Muhammad, ada Muhammad dan Zaidun. Misalnya aina Muhammadun wa Zaidun, maka sini huma. Ya, karena ini adalah laki-laki dan satu orang, maka domirnya, domir itu adalah kata gantinya, penggantinya. Jadi tidak lagi disebut Muhammad kembali. Misalnya ditanya, aina Muhammad, di mana Muhammad? Tidak lagi disebut Muhammad di dalam ghurfa, artinya kamar. Muhammad di dalam kamar, tidak, tapi langsung saja huwa, dia di dalam kamar. Ya. Kemudian wa aina Yasirun. Ya. Di mana ya, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami.
Ya, ini juga hamami kosakata baru. Waalaikumsalam. Hamam itu artinya tempat kamar mandi, ya, kamar mandi ya. Kemudian wa aina aminatu. Aminatu ya hiya fil matbahi. Matbahi artinya dapur ya. Jadi biasalah untuk perempuan dia suka di dapur. Jadi tempatnya perempuan itu biasanya itu pertama dapur, ranjang dan sumur ya. Ainal kitabu ya. Nah, ini kita lihat muzakkar mufrad, maka huwa domirnya. Huwa alal maktabi, dia di atas meja ya. Kemudian aina sa'atu, di mana jam. Ingat, ini as-sa'atu ini diakhiri oleh ta marbuta. Ini tandanya salah satu tanda daripada muannas. Nah, ini juga aminah. Aminah ini adalah nama orang perempuan. Iya, nama perempuan, meskipun juga sini tidak pakai ta marbuta, yang penting perempuan. Misalnya kalau nama Indonesia Sri Wahyuni, Nurul, Zuhria, Siti, Sri Rahayu. Nah, itu tetap nanti jawaban sini hiya, tetap muannas. Ya, sementara untuk jam ini adalah jelas-jelas kata atau isim yang digolongkan sebagai muannas, maka domirnya pun menjadi hiya. Hiya alas sariri, dia di atas tempat tidur ya. Al-matbahi, al-matbahu ini artinya, ini maksudnya matbah ini gambar ini dapur. Oh, ini cantik dapurnya ya. Ya, ini mungkin karena digambarkan pada dapurnya orang Arab ya. Kalau dapurnya Indonesia ya imut-imut saja. Baik, tamarinu. Nah, ingat di sini tidak boleh tanwin ya, tidak boleh tanwin sebab ini adalah masuk dalam isim mamnu minas sarfi atau al-asma'u al-mamnu'atu minas sarfi. Oke. Jadi tidak boleh tanwin. Kemudian soal ajib anil as'ilati ya. Atiyati, al-atiyati. Ya, di sini as'ilati karena ada annya. Sebagaimana saya katakan tadi, an ini adalah merupakan harfu jar juga. Jadi kalau ada harfu jar lalu ada isim setelahnya, maka isim itu majrur. Tanda majrurnya adalah kasrah. Dan ini atiyah ini merupakan sifat dari as'ilah ini, al-as'ilah ini. Sifat, sebagaimana saya katakan, sifat itu mengikuti persis mausufnya dari segala jenis kecuali kecuali jamak tidak berakal. Lihat, ini kan pakai alif lam, ma'rifah, maka ma'rifah alif lam juga. Muannas pakai ta marbuta juga. Kemudian baris kasrah, baris kasrah juga. Itulah sifatnya daripada itulah kaidah sifat yang mengikuti mausuf, namanya sifatu wa mausuf. Nah, ajib anil asilatil atiyati, ya, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan. Ini jamak ya, mufradnya ini adalah as-su'al ya, as-su'al, as-su'alani, as-ilatu ya. Jadi karena ini pertanyaan-pertanyaan, jadi banyak pertanyaan. Satu, ainal kitabu. Nah, ini sudah tidak pakai baris ini. Ya. Tapi kita sudah tahu bahwa kalau seperti ini tulisannya ada alif, ya dan nun, itu menunjukkan aina, karena sebelumnya kita sudah lihat aina semua. Jadi kalaupun nanti kita baca kitab gondol kalau ada tulisan seperti ini ya berarti itu aina. Ya. Apalagi ada pertanyaan. Ya. Ainal kitabu, di mana buku itu? Ingat, al-kitabu artinya buku tersebut atau buku itu. Jadi di mana buku itu? Nah, dijawablah. Kita jawab misalnya apa jawabannya? Karena ini adalah muzakkar, maka muzakkar dan singel, maka jawabannya huwa. Ya, seperti di atas ini, huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nah,
Aina Muhammadun, ya huwa ini juga, jadi bukan Muhammad tapi huwa fil fasli, huwa fil gurfati, ya di sini tadi. Nah, huwa fil gurfati Muhammadun. Oke, lanjut pada halaman 22. Ini 21 ya. Nah, aina sa'atu, ya langsung sambung. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana pengucapan untuk huruf-huruf ini, huruf samsiah ini, huruf samsiah. Jadi tidak ainal sa'atu tapi ainas sa'atu. Ya, di mana jam itu? Hiya, ingat ini muannas, berarti hiya alas syariri. Ya, hiya alas syariri. Ya. Aina yasirun. Ya, aina yasirun, karena ini adalah laki-laki maka huwa fil madrasati, huwa fil matbakhi, huwa amamal baiti, dan seterusnya. Kemudian ini aina aminatu. Nah, aminatu juga ini tidak boleh ditanwin. Ini boleh. Yasirun tanwin. Ya. Kalau aminatu tidak boleh. Ini juga masuk dalam kaidah mamnu minas sarfi. Aina aminatu, ya ini perempuan maka jawabannya hiya. Hiya fil matbakhi. Ini ada dua a sini, ada a pertanyaan, ini ada namanya. Berarti aminatu fil gurfati, berarti apa ini? Apakah? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini pakai gunakan a atau hal, maka jawaban pertamanya adalah kalau memang iya na'am. Kalau bukan la. Misalnya saja dengan iya. Misalnya aminatu fil gurfati, apakah Aminah di dalam kamar? Kalau iya misalnya na'am, lalu hiya. Nah, hiya fil gurfati. Kalau tidak la, hiya fil matbakhi. Nah, gitu. Kemudian ini a juga sama. Apakah Yasir? Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir di dapur? Ya, ini tidak lagi dikatakan di dalam dapur, tapi di dapur saja. Makanya dari awal saya katakan fi ini bisa berarti di dalam, bisa berarti fi, disesuaikan saja. Ini tepatnya kalau orang Indonesia pasti tidak menyebutnya di dalam dapur, tapi menyebutnya di dapur saja lokasinya. Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir di dapur? Nah, kalau memang iya, na'am, huwa fil matbakhi. Kalau tidak, la, huwa fil gurfati, gitu. Kalau ada man disambung fi, ini kira-kira man atau min ini? Ya, apakah ini min fil gurfati atau man fil gurfati? Ya, tidak mungkin. Ini sama-sama harfu jar. Ya, misalnya kalau tidak mungkin bertemu sama-sama dua harfu jar. Ini harfu jar, misalnya kalau kata min, masa min di, ya. Dari mana di? Tidak mungkin. Oleh karena itu pasti ini adalah man. Nah, siapa di dapur? Ya, man fil gurfati. Ya, tinggal disebut saja namanya. Ya, Muhammadun fil gurfati. Aisyatu fil gurfati. Sembarang. Mau perempuan, mau cewek, mau banci juga, mau bencong, terserah. Yang penting ini merupakan pertanyaan untuk manusia. Kalau dikatakan man itu berarti ditujukan kepada manusia. Ya. Kemudian waman fil hammami, sama, dan siapa di dalam kamar mandi? Ya, tinggal jawab namanya siapa. Aminatu fil hammami, Muhammadun fil hammami, dan seterusnya. Ada sini maza. Maza ini, ya, ini kata baru ini. Sebelum-sebelumnya hanya ma, ini tambah maza. Maza alal maktabi. Ini juga artinya apa? Ya, ini apabila maza ini apabila disandingkan dengan harfu jar ataupun fiil. Ya, maza ta'malu, maza alal maktabi. Ingat, ditambahnya maza ini itu apabila disandingkan dengan fiil ataupun huruf. Ya, ini namanya huruf. Namanya
huruf jar. Apa? Ini apa juga, tapi ditambahkan maza. Maza alal maktabi, apa di atas meja? Ya, dijawablah alal maktabi. Ya, ini dulu, alal maktabi kitabun. Ya, alal maktabi kitabun. Ya. Atau langsung saja dijawab maza al maktabi kitabun. Ya. Kemudian maza alas sariri, apa di atas ranjang? Alas sariri saatun. Ya, bukan asa tetapi langsung saatun. Karena dia itu adalah as-saatu itu sebagai mubtada, namanya mubtada muakhar. Tapi nanti kita akan pelajari. Jadi cara jawabnya adalah alas sariri saatun. Ya, bukan alas sariri as-saatu, bukan. Ya. Oke. Kemudian nomor 2, ikra, waktu. Pak, ingat, waktu berarti siap-siap bukunya dan bukunya dan pulpennya ditulis ya. Ikra, waktu, tulis dan bacalah ma'adobati awakhiril kalimati. Ya, ma'adobat itu dengan teliti pada setiap akhir kalimat atau akhir kata. Jadi diperhatikan akhir-akhirnya ini. Nah, kalau saya begini baca ini al-madrasatu. Ya. Ini al-madrasatu. Tu saja. Ini fil madrasati. Kenapa ti? Saya baca ti karena ada fi, harfu jar. Ingat ya, ada fi, ada isim, kata benda, maka kata benda itu berbaris kasrah. Nah, sebenarnya tidak selamanya kasrah, tapi ini adalah tanda daripada majrurnya. Kemudian ada fi lagi, ditambah kata benda, berarti sini ti, fil baiti. Ini al baitu. Ya, artinya ini rumah tersebut, ini di dalam rumah. Al ghurfatu, ya, kamar itu. Al hammamu, kamar mandi itu. Ya, fil matbakhi, di dalam dapur atau di dapur. Al maktabu, ya, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi, di atas kursi. As-sariri, ranjang itu. Alal kitabi, ya, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Ikra, waktu. Ya, baca dan tulis lagi ya. Coba saya kasih waktu 5 detik. Nah, coba lihat. Ini baca. Oke, mantap. Sekira sudah paham ya. Tapi saya mungkin Anda tadi membacanya masih keliru. Oke, saya perbaiki. At-talibu fil jami'ati. Saya artikan juga ya. Mahasiswa itu, ya, itu tadi mahasiswa tersebut di kampus, ya. Ar-rajulu fil masjidi, ya, remaja atau dewasa, orang dewasa lelaki itu di dalam masjid. Aina tajiru, ditanya petaninya, pedagangnya, dijawab huwa. Jadi bukan tajir lagi. Aina tajiru huwa fid dukani, dia di toko. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Atau bisa sebalik gini, kalau misalnya tadi seperti katakan alal maktabi qalamun, ya, hilangkan alifnya kalau mau dibalik, tapi artinya sama saja. Ini mubtada dan ini khabar. Tapi kalau dibalik bisa tetap mubtada, tetapi dia namanya mubtada muakhar. Dia diposisikan saja di bagian belakang. Oke. Aina, ya, aina Zainabu, di mana Zainab? Ini juga tidak boleh tanwin. Ya. Ini nama perempuan ya, Zainab. Nah, kalau ada namanya laki-laki Zainab, ini berarti salah diberi sama orang tua namanya. Hiya fil ghurfati, makanya jawabnya hiya karena perempuan. Ya. Ainal waraku, di mana kertas itu? Ya, huwa alal maktabi, dia di atas meja. Ya. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Nah, ini kosakata baru.
Mirhat artinya toilet. Kalau al-hammamu, mana tadi hamam? Iya. Kalau hammamu itu artinya kamar mandi. Kalau al-mirhadu artinya toilet. Ya, beda ya. Karena biasanya di Arab itu dia pisah kamar mandinya dengan toiletnya. Kalau biasanya di Indonesia karena mungkin sempit rumahnya, digabung saja. Di situ dia mandi, di situ juga dia buang air, baik kecil maupun besar. Terkadang juga untuk menghayal. Apalagi ada WA, ada Facebook, sambil buka Facebook sambil buang air, akhirnya menghayal juga di situ. Kemudian 9, asy-syamsu wal qamaru fis samai. Ya. Jadi as-syamsu matahari dan bulan ada di langit. Ini bukan lagi fi, ini bukan lagi di, artinya di dalam ini, tapi bisa diartikan ada. Jadi fis samai. Kemudian nomor 10, ini ingat ada fi. Ini ada mim dan nun. Ini apakah bagaimana kita baca tadi itu? Apakah ada pertanyaan? Ya, bukan min ya, tapi man. Man fil fasli, siapa di dalam kelas? Ya, tinggal dijawab. Ya, fil fasli talibun, fil fasli ustazun. Oke. Muhammadun. Nah, ini diperhatikan yang sama nih. Lihat, Muhammadun, Aminatu tidak pakai tanwin. Ini pakai tanwin. Khalidun, Zainabu tidak pakai. Di sini semua tidak pakai tanwin. Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryamu, Ammarun, Aisyatu, Sa'idun, Hadijatu, Aliyun, ya, Sofiyatu, ya, Abbasun, Ruqayyatu. Setelah kita melihat ini dengan sama bagian A ini, sebelah sini adalah akhirnya menggunakan tanwin. Ditanwin. Sementara yang sebelah sini tidak tanwin. Nah, artinya apa? Kesimpulan sementaranya bagi nama-nama perempuan, ya, terutama perempuan Arab, itu umumnya dia itu tidak bertanwin, namanya mamnu'atu minas sarfi, ya. Al asma'u al mamnu'atu minas sarfi, ini namanya isim alam. Dulu kita bisa dibuka di YouTube saya bagaimana cara atau melihat bagaimana ciri-ciri al asma'u al mamnu'atu minas sarfi. Nanti termasuk ini isim alam, ya, isim alamnya ini yang untuk perempuan, ya, Fatimatu, Zainabu dan seterusnya. Kecuali perempuan misalnya 3 huruf dan huruf tengahnya itu sukun, misalnya Hindun, bukan Hindu, Hindun, ya, dan seterusnya. Oke, jadi kita sudah lihat ya, ada yang tidak tanwin, ini tanwin. Oke, lanjut ya, nastamir. Iqra waktub ma'adobati awakhiril kalimati. Iya, berarti coba baca. Berarti tadi kan apa? Sudah? Oke. Ini ya tidak tanwin. Ini tidak tanwin. Ini laki-laki nih, Ammarun. Oke. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu. Ali, laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki, berarti Aliyun. Berarti Khalidun. Oke. Abbasun. Aisyatu. Ya, ini yang lagi viral sekarang itu. Lagunya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah, tanya ya, tapi kontroversi juga. Kemudian ada Muhammadun, ya, kalau Muhammad tanwin, kalau Ahmad tidak. Jadi ini Muhammadun, kalau Ahmad Ahmadu, ya, tidak tanwin kalau Ahmadu, kalau ini tanwin. Sofia tuh perempuan. Hadijatu, ini juga tidak tanwin. Khadijatul kubra. Bagian B, ya, al-baitu sama minal baiti, sama tadi itu, ini cuma penegasan kembali. Jadi al-baitu adalah rumah tersebut, rumah itu, minal baiti artinya dari, ini min, bukan man ya, min, dari rumah, ya, ini rumah tersebut, ini dari rumah. Kalau di atas tadi fil baiti, ini min. Oke, kosakata baru lagi nih, kaidah baru.
Al masjidu ilal masjidi. Ya, ini sama. Jadi min ila seperti yang saya katakan tadi itulah merupakan harfu jar. Oke, kita baca. Mudarrisun, guru. Dia mengatakan min aina anta. Ya, ini min ya. Kalau ini kalau ada huruf seperti, meskipun ada barisnya nanti ini, kalau disanding dengan aina pasti min, pasti min. Tidak mungkin man aina anta, enggak. Tidak mungkin. Yang benar adalah min aina anta. Ini saja kita lihat, perhatikan sandingannya. Ya, kalau ada disanding dengan aina pasti sebelumnya adalah min, bukan man. Kalaupun meskipun tidak ada barisnya nanti. Oke. Min aina anta? Muhammad menjawab, ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Ini Jepang ya. Al-Yabani. Ya, namanya sebenarnya Al-Yabanu, tapi karena min menjadi Yabani. Oke. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Huwa. Ingat jawabannya huwa ya. Huwa minasin. Dia dari Cina. Ini Cina ya, mudah-mudahan ini bukan dari Wuhan yang sumbernya corona itu. Iya, ini lagi musim-musimnya corona. Kemudian wa min aina wa min aina Hamidun. Ya, Hamid. Ya, huwa minal Hindi. Dia dari India. Ya, orang India nih ternyata Hamid ini. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Ini bukan ditanya dari mana ya, tapi dia ditanya posisinya. Di mana Abbas? Aina. Di mana Abbas? Ya, lalu Muhammad menjawab, kharaja. Dia telah keluar. Jadi kharaja ini meskipun satu kata, tapi kalau diartikan dengan bahasa Indonesia bisa tiga ini. Dia telah keluar. Kenapa? Karena ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan yang lampau atau telah. Dan ini kharaja ini ada sebenarnya fa'ilnya domir mustatir namanya, domir yang tersembunyi, diperkirakan atau ditakdirkan huwa, ya maaf, ditakdirkan wa takdiruha huwa. Ya, jadi kalau artikan ini dia telah keluar, ya gitu ya. Aina zahaba? Ya, di mana dia pergi? Ini juga di mana dia telah pergi atau di mana dia pergi atau pergi, bisa juga ini duluan. Pergi kemana dia? Pergi kemana dia? Ya, zahaba ilal mudiri. Dia pergi menghadap direktur. Nah, meskipun ya, ini kan ada ila. Ila artinya ke. Ini direktur. Tidak mungkin dia ke direktur. Boleh juga. Tapi tepatnya lebih bagusnya adalah dia menghadap direktur. Zahaba ilal mudiri. Dia pergi menghadap direktur. Misalnya. Ini menerjemahkan itu kreativitas kita sajalah, kreatif kita. Jadi yang penting tidak keluar dari substansinya. Wa aina zahaba Aliyun? Gimana cara menerjemahkan ini? Ada Ali, ada zahaba. Ya, kalau dalam struktur bahasa Indonesia ada namanya spok. Jadi yang disebutkan dulu adalah subjeknya. Yang mana subjek sini? Ya ini dulu berpredikatnya. Aina zahaba Aliun? Ini zahaba artinya pergi, Ali adalah Ali. Misalnya berarti ini di mana Ali pergi? Ya, di mana Ali pergi? Atau kemana Ali pergi? Ya, kemana Ali pergi? Maka dijawab sama Muhammad, zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Ya, ini mirhad, ini ada gambaran toilet. Cantik toilet ini. Ada pakai kloset, jongkok, ada tisunya, ada wastafelnya, ada ini dua malah ini. Mungkin untuk ini ada perempuannya, untuk atau ini yang pendek, ini yang tinggi ya, macam-macam ya. Baik. Tamarinu, latihan, berarti ini jama ya. Jadi banyak latihan ini. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ya, sama tadi itu ya. Dari, berarti as'ilah ini adalah banyak soal. Ini soal banyak ya. Kalau satu soal berarti as-su'alu. Kalau dua soal su'alani ya. Ini masih ingat tadi itu kalau ada kata aina, berarti ini huruf apa ini bacanya? Man atau min? Ya min. Ya. Berarti min aina anta? Dijawablah. Ya, min aina anta? Ana minal madrasati. Anta minal Filipin. Ya,
Ini ada a pertama, berarti apakah, ya. Apakah anta dari Filipina? Ya, kalau memang anda dari Filipina, jawab na'am, na'am. Ya, ana min Filipin. Kalau tidak, la, ana min Yabani, ya. Kalau anda seperti saya ditanya, a anta min Filipina? Saya orang Indonesia, maka saya jawab, la, ana min Indonesia. Saya dari Indonesia, coy. Ya. Kemudian di sini ada double sini. Double. Ada man, ada min. Ya, kalau dua-dua seperti ini ya. Min duluan atau man duluan? Ya, tidak mungkin. Apalagi ada pertanyaan di belakang. Ya, berarti man minasin. Siapa dari Cina? Ya, dijawablah. Misalnya Muhammad, ya, Ahmad, Khadijah dan seterusnya. Tinggal jawab saja namanya. Ini lagi. Ada aina, berarti min. Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Langsung dijawab. Apa jawabannya? Apakah Hamid? Tidak. Langsung dijawab huwa. Huwa min Pakistan misalnya. Huwa min Amerika. Huwa min Indonesia. Huwa minal Arabi. Ya. Dia orang Arab. Ya. Aina zahaba Abbasun? Ya, kemana Abbas pergi? Ya. Langsung dijawab huwa ilal, ini kan Abbas kan, langsung huwa ilal madrasati, huwa ilal mirhadi, huwa ilal matbahi. Ya, kebetulan lapar. Ya, setelah ba'da ilal matbahi, summa ila mirhadi, summa ilal matbahi. Ya, setelah dari toilet dia langsung ke dapur karena sudah habis nasinya terbuang, ditambah lagi makan lagi. Ya. Kemudian ini ada a. Ini bukan azhabu tapi a. Azhaba Aliyun ilal madrasati, berarti apakah Ali pergi? Nah, ini begini cara jawabnya. Apakah Ali pergi ke direktur atau menghadap direktur? Ya, gitu caranya ya. Nah, dijawablah. Kalau memang iya ya, na'am huwa, langsung huwa ilal mudiri. Kalau tidak, la huwa ilal jami'ah misalnya. Dia malah pergi ke kampus. Mantap. Kemudian yang kedua, ikra waktub. Ingat waktub. Siapkan catatan, siapkan buku dan kertas. Ditulisnya jangan dinonton saja ini. Disiapkan, di pause dulu, diketik, ditulis supaya bagus tulisannya. Kalau mau belajar tulisan juga yang sederhana bisa dilihat di YouTube saya tentang bahasa dasar. Banyak saya tulis di papan itu secara langsung ya. Baik, ikra ya dan tulis. Al-ghurfatu artinya kamar itu. Minal ghurfati, minal hammami, al-mirhadu, ilal mirhadi, al-yabanu, Jepang, al-Filipin, Filipina, minal Hindi, dari India, minas Sini, dari Cina, Wuhan ya. Ikra waktub, ya tulis lagi, baca dan tulislah. Min aina Fatimatu, ya jadi jangan Fatimatun ya, Fatimatu saja. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi, dia dari India. Oh ternyata Fatimah ini orang India ya. Saya kira cucunya, saya kira putri Nabi Muhammad ya, ini ternyata ini Fatimah yang orang India ya. Kemudian kharajal mudarrisu, ya ingat meskipun tidak tulis ini tidak mungkin kita membaca madrasatuin darah tamar butannya, jadi mudarrisu ini kebiasaan saja meskipun tidak ada tasdidnya sini ya, langsung saja kharajal mudarrisu ya minal fasli. Bagaimana cara terjemahkan ini? Berarti ini dulu ya, guru keluar dari kelas, bukan telah keluar guru dari kelas. Itu bisa difahami tapi salah secara struktur bahasa Indonesianya ya. Tapi guru dulu, guru keluar dari kelas. Kharajal mudiru ya minal fasli. Di sini harus mudarrisu karena ini adalah sebagai fa'il namanya ya. Jadi fa'il itu bahasa Indonesianya adalah subjek. Subjek itu harus marfu, tandanya dhammah ya. Wa zahaba ilal mudiri, dan dia keluar pergi ke
menghadap direktur. Nah begini, ini saya menjelaskan ini nomor 2 ini, misalnya kharajal mudiru minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Nah ini, yang ini adalah jumlatu, sampai sini adalah jumlatul fi'liyah. Ya, sini dulu jumlatul fi'liyah, ditandai dengan fi'ilnya dulu. Tetapi giliran sampai sini adalah merupakan jumlatul ismiyah. Ya, ini adalah khabarnya. Ini khabar. Loh, ini khabar ya? Ya, khabar. Khabar dari mana? Khabar dari al-mudarris. Sama saja katakan al-mudarrisu zahaba ilal mudiri, kan sama. Guru itu pergi ke direktur. Ya. Artinya di sini kalau saya katakan sini mudarrisani, misalnya kharajal mudarrisani minal fasli wa zahaba. Ini musanna wa zahaba ilal mudiri. Kalau misalnya sini kharajal mudarrisuna minal fasli, maka sini adalah wa zahabu ilal mudiri. Begitu maksudnya. Kenapa zahabu? Kenapa zahaba berubah ini? Kenapa tidak tetap? Karena dia ini sudah merupakan khabar. Artinya di sini dengan yang di sini akan menjadi jumlatul ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Sementara jumlatul fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini fi'ilnya ada fa'il. Oke. 3. Zahabat tajiru, sama. Zahabat tajiru ila dukani. Jadi pedagang itu pergi ke toko langsung. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi, ya. Man kharaja minal fasli, ingat man ya, bukan min. Tidak mungkin min dengan kharaja, tapi man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Ya, dijawab saja, misalnya Muhammad, misalnya Zaidun, ya, dan seterusnya. Kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Mahasiswa itu keluar dari sekolah dan pergi ke suk, artinya pasar, ya, ini kosakata baru. Ya, Khadijatu minasin. Khadijah adalah dari Cina. Wa Khalidun minal Yabani, sementara Khalid dari Jepang. Wah, ini orang Cina, orang Jepang, ini seluruh keliling dunia ini. Kemudian 4, da fil faragi fi ma yali harfa, ya, jarrin munasiban. Jadi kata kuncinya adalah ini, huruf jar. Ya, jadi kita disuruh letakkan yang kosong fil faragi fima yali, berikut dengan huruf jar munasiban. Munasiban itu sesuai, yang sesuai. Jadi jangan yang tidak sesuai, ya, harus sesuai. Ya. Apa? Min, ila, jadi bukan man ini, ya, karena huruf jar. Ini kalau man itu untuk pertanyaan, kalau min itu huruf jar. Min, ila, fi, ala. Oke. Alkitabu titik-titik maktabu, berarti buku itu. Nah, di mana posisinya? Titik-titik meja, berarti di atas meja. Berarti ala, ini adalah, ya. Alkitabu alal maktabi. Ya. Kemudian dia at-talibu, mahasiswa itu titik-titik fasli, berarti fil fasli. Zahaba Hamidun titik-titik jami'atu, berarti ila, berarti Hamid pergi ke ila jami'ati, ke kampus, ya. Nah, kalau kampus saya ini adalah kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, Al-Jami'atul Islamiyatu Muhammadiyah Bima. Oke, bagi adik-adik yang tinggal di sekitar Bima dan Bima, Sumbawa, NTT, NTB, ya, kalau ingin memperdalam bahasa Arab boleh datang ke sini, karena di sini ada jurusan bahasa Arabnya. Ya, sudah dibuka sejak tahun 2012. Iya, 2012. Oke, lanjut. Kharajal mudiru titik-titik, ya, madrasah satu. Jadi mudir, direktur keluar titik-titik
sekolah, berarti ke ya, ke sekolah. Ya. Min min ya, dari, berarti direktur keluar dari sekolah. Oke. Zahaba Muhammadun, berarti Muhammad pergi titik-titik sin. Baru masa titik-titik lagi, titik-titik Yaban, berarti dari ke ya. Berarti Muhammad pergi ya, atau berangkat ya, dari min sin ila Yaban, ke Jepang. Ila sini ya. Berarti sini min, di sini ila. Artinya Muhammad berangkat dari Cina menuju Jepang. Oke, al kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ini al madrasatu, artinya sekolah itu. Al faslu, kelas itu. Al hammamu, kamar mandi. Ya, kamar mandi ya. Jangan, bukan toilet. Toilet itu mirhad. Ya, ini al mirhad, toilet. Kamar mandi, toilet. Ya. Al matbahu, dapur. Al ghurfatu, kamar. Al jami'atu, kampus. As-suqu, pasar. Al yabanu, Jepang, negara Jepang. As-sinu, negara Cina. Al hindu, negara India. Al filipinu, Filipina. Al mudiru, direktur ya, atau rektor. Zahaba, pergi. Kharaja, keluar. Tapi ini dua-duanya adalah merupakan fi'il madhi, bisa diartikan telah pergi. Oke. Lihat, perhatikan fi, ala, min, ila, min hurufil jarri. Fi, ala, min dan ila itu adalah merupakan dari huruf-huruf jar. Oke, sudah selesai. Jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang baru bergabung, silakan di subscribe di channel Abdul Munir IAF, Abdul Munir PBA IAM Bima ya, supaya nanti bisa diikuti terus pembelajarannya. Ini baru pelajaran keempat, masih ada pelajaran 5 sampai 60 pelajaran. Insya Allah kalau Anda ikuti semua ini ya, setidaknya bisalah membaca kitab-kitab gundul, bisalah membaca buku-buku tafsir dari Arab ya, setidaknya gitu. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.